Semua bidang bisa bermanfaat, Mbak. Tapi memang politik dengan kewenangan, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita memungkinkan kita untuk berbuat lebih, Mbak. Mitra Komisi C ini ya satu BPKAD, Mbak. BPKAD yaitu terkait dengan aset daerah, ya. Kemudian yang kedua Bapenda terkait dengan pendapatan ya dari pajak dan macam-macamnya. Betul. Dan kita selama ini sering sidak, Mbak. Sering datang turba langsung ke BUMD yang kita anggap kurang sehat itu. Apa sih problemnya? Ini apakah mungkin ada peraturan yang baru gimana untuk meningkatkan pendapatan aset daerah dari selain kemudian dari pajak kendaraan dari sektor yang lain itu mungkin ada terobosan-terobosan yang mungkin sedang disiapkan? Di pusat ada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 HKPD, itu hubungan keuangan pusat dan daerah. Maka mau nggak mau kita juga menyelaraskan perda di daerah dengan peraturan itu. Sebagian kita di merger, Mbak. Jadi pada anak-anak perusahaan BUMD yang sudah nggak profit itu sebagiannya kita merger dengan perusahaan yang lain. Jadi bagaimana uang masyarakat yang masuk, yang dibayarkan itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas publik. Itu juga menjadi konsen kita di Komisi C, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Anda kembali lagi menyaksikan program ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara lebih dekat, lebih paham. Senang rasanya saya, Cindy Hasa, bisa bersama dengan Anda dalam rangkaian program ini. Dan kita akan bincang-bincang bersama dengan Bapak Makhrus. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C dari fraksi Gerindra. Kita tahu kalau Komisi C ini secara kasat mata untuk tupoksinya itu ada di bidang keuangan begitu ya. Yang mana memang kalau Komisi C itu selaras dengan keuangan berarti C itu adalah mungkin cuan kali ya. Kita sapa beliau dulu yang sudah hadir di tengah-tengah kita dengan segala kesibukan yang ada. Assalamualaikum Pak Makhrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tuh kalau melihat jenengan ini pasti auranya aura pesantren ini. Iya. Fase dalam pelafalan ini. Orang ketemu saya manggil Ustadz itu. Gitu ya. Bagaimana kalau sekarang saya ganti jadi kita bersama dengan Ustadz Makhrus begitu gimana? Potongan Ustadz gitu. Sama teman-teman kadang saya dipanggil Ustadz, apa potongan Ustadz kita ini. Gitu ya. Karena ketika kita berbicara dengan seorang itu dari tutur katanya sudah diksi atau pemilihan kata yang diungkapkannya sudah meliputi dari profil beliau. Katanya mereka begitu ya, gitu. Jadi lihat ngomong 1-2 kata deh, ini kayaknya Ustadz ini. Ini pasti punya pondok ini. Pak Makhrus, sebelum kita berbicara mengenai Komisi C ya, terkait keuangan, ini kayaknya biar kita itu agak santai begitu. Kalau Pak Makhrus sendiri, kalau boleh tahu, ini untuk profilnya, saya sempat googling juga. Kalau beliau panjenengan itu ternyata memang profilnya itu adalah dalam artian punya pesantren, dalam artian adalah backgroundnya itu adalah memang santri begitu ya, gitu. Bagaimana awal Pak Makhrus memutuskan untuk kemudian terjun di dunia politik? Pasti ini bukan satu hal yang mudah ya, karena melihat background jenengan adalah pesantren ini kayaknya kok tertarik ke politik. Apa yang kemudian memotivasi Anda untuk kemudian masuk di sini? Ya, kita melihat memang dunia politik ini satu instrumen, alat yang bisa kita buat alat perjuangan lah gampangnya, Mbak, untuk memperjuangkan apa yang menjadi bidang kita sebelumnya, yaitu di bidang pendidikan. Nah, memang untuk masuk ke dunia politik yang seperti dinamis sekarang ya? Ini memang berat. Cuma ya kita nggak tahu persis detailnya ya, tiba-tiba kita nyalonkan, bahkan untuk jadi awalnya kayaknya tidak terfikirkan ya. Tetapi dalam perjalanan waktu kita mendapat dukungan dari teman-teman
pesantren khususnya yang percaya kepada saya bahwa ketika nanti kita punya kewenangan khususnya dalam bidang anggaran, ada keberpihakan yang jelas nanti untuk khususnya kepada pendidikan-pendidikan agama yang itu menjadi basis konstituen kita, Mbak. Di masing-masing dewan ini biasanya ada yang berbasis petani, ada yang berbasis pengusaha. Kita memang backgroundnya ini, tetapi tentu secara umum juga pasti kita perjuangkan juga, Mbak. Nah, ini yang kemudian menguatkan semangat kita kemarin, walaupun tidak ada modal untuk dan dapat dukungan luar biasa dari teman-teman, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan agama yang mungkin selama ini sangat jarang, sangat sulit tersentuh oleh anggaran pemerintah. Bagaimana di pelosok-pelosok banyak madrasah yang santrinya banyak tapi nggak punya lokal, bahkan nggak punya MCK. Kalau pribadi mungkin nyumbang 100.000 bisa, Mbak. Tapi untuk nyumbang banyak kan nggak bisa. Tapi dengan politik bisa menentukan suatu kebijakan. Ya, itu salah satu yang membuat kita Bismillah terjun di politik ini, Mbak. Kalau saya melihat ini mungkin Pak Makhlus lebih pada artinya memberikan pengabdian kepada masyarakat, lebih kebermanfaatan begitu ya. Tentu kita niati dari awal itu, Mbak. Niati dari awal bahwa kita ingin dunia politik ini pada akhirnya juga bisa menjadi alat yang efektif untuk berkhidmah, berbuat yang banyak bermanfaat kepada masyarakat. Semua bidang bisa bermanfaat, Mbak. Tapi memang politik dengan kewenangan, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita memungkinkan kita untuk berbuat lebih, Mbak. Ya tadi misal saya kalau mau bangun masjid, ada orang minta sumbangan pribadi ya 100.000 mampu, Mbak. Tapi kalau suruh 1 juta lo berat, Mbak. Tapi dengan politik, dengan kewenangan yang kita punya, kita nyumbang 1 juta bisa loh, Mbak. 2 juta bisa. Bisa membantu banyak orang bermanfaat. Betul, itu uang rakyat. Ya, yang nanti juga akan kembali kepada rakyat. Tapi kalau nggak ada yang memperjuangkan kan sulit juga, Mbak. Nah, ini yang menguatkan niat saya, motivasi saya untuk terjun di politik. Itu untuk motivasinya. Kalau untuk backgroundnya tadi sekilas saja kan saya lihat ada pesantren begitu. Ada mungkin guru atau bagaimana nih bisa disampaikan? Potongan ustadz ini. Heran saya kadang, Mbak. Saya kadang sama teman-teman saya melihat kemarin ada di sosial media di backgroundnya Komisi C itu Mas Adam, Mbak Ketua itu panggil Ustadz ke saya. Alhamdulillah. Ustadz ini kata saya. Gak bisa macam-macam ini. Teman-teman panggil Ustadz ke saya. Ya memang kita dari kecil memang dididik di pesantren, Mbak. Alhamdulillah. Jadi pendidikan formal kita dari SD sampai aliyah sampai di perguruan tingginya juga berbasis pesantren semua, Mbak. Artinya nyambung begitu ya, ada step-step. Kita kemudian sebelum terjun di politik ya aktivitas kita, pengabdian kita ya di pesantren, Mbak, ngajar. Ya, jadi sebelum jadi DPR provinsi saya ini sudah DPR, Mbak, Dewan Pengajian Rutin. Bedanya kalau ini di lingkup pondok pesantren, yang satunya di lingkup pemerintahan. Ya, jadi tiap pagi saya ngaji, Mbak, Dewan Pengajian Rutin. DPR juga ya. Iya. Masya Allah, ini memberikan nilai lebih begitu ya ketika anggota dewan profil atau background beliau adalah dari kalangan santri, sehingga mungkin secara emosional ini ketika ada agenda-agenda yang bertemu langsung dengan masyarakat ini, secara mereka mendapatkan pencerahan. Bonusnya 2, dapat anggaran yang pertama begitu kan, kemudian yang kedua dapat motivasi secara spiritual gitu. Saya kalau kegiatan itu, Mbak, reses atau pertemuan mesti diawali yasinan sama istighosah. Waduh, ini perlu dicontoh ini. Jadi anggota dewan versi Islami. Yasin istighosah. Ya. Begitu, iya. Itu perlu agak ada bedanya di agak situ, beda dengan Mbak. yang lain ya. Tapi ya itu kadang mestinya di beberapa forum kita kan sudah politisi diminta orasi sekarang diminta mimpin tahlil ya. Bahkan karena memang setiap harinya saya di masyarakat, Mbak.
Iya. Yo masih kita mimpin nalkin mayit itu Mbak. Marobuka, wamana juga ini. Iya. Masih itu Mbak. Ya. Ya Allah. Jadi tidak meninggalkan aktivitas kita, pengabdian kita yang Sudah ada sebelumnya. Justru itu menguatkan Mbak. Iya, iya. Jadi masyarakat kalau dulu kemarin ngundang saya masih kepikiran, mohon maaf ngamplopi Mbak. Sekarang nggak usah. Sudah. Anggota dana sudah tercukupi karena di bidang keuangan. Nggak usah, yang penting nanti pilihan datang milih lagi saya. Amin, amin. Itu mungkin salah satu yang membuat masyarakat kemudian untuk memilih Pak Makhrus sebagai ini adalah wakil kita di provinsi. Harus kita perjuangkan, mungkin itu. Ya kemungkinan besar itu Mbak. Kalau ibarat perang kemarin itu kita kalah segala-galanya Mbak. Kalah pasukan, kalah logistik. Tetapi karena memang sebelumnya kita sudah berbaur betul dengan masyarakat, kita melayani masyarakat di bidang keumatan, sehingga begitu kita masuk di bidang ini, ya mudahlah untuk menggalang dukungan, menggalang ya tadi suara itu relatif lebih mudah. Apalagi memang kita dari tadi didukung oleh teman-teman yang punya kepentingan sama dengan saya, yaitu membawa aspirasi teman-teman di pendidikan agama khususnya Mbak. Iya. Tapi tentu secara umum juga, tidak hanya ini. Ini ada satu pesan yang tersirat adalah, artinya personality itu lebih kemudian sekarang diutamakan daripada kemudian hanya sekedar nama besar begitu. Dan artian orang memilih pasti melihat ini orangnya pasti insya Allah amanah. Nggih. Begitu. Matur nuwun sudah mendukung beliau, saya mewakili. Mungkin saat ini sedang menyimak begitu. Hampir tiap malam Mbak, kita kebetulan saya punya majelis Mbak, majelis rutinan sholawat. Begitu. Nggih, setiap malam, nanti malam ini kita ke Pakuniran. Pindah satu desa ke desa yang lain. Kita nanti ikut aja habis selesai podcast ini. Hampir setiap malam. Iya, biar dapat barokah begitu nggih. Dengan pemuda-pemuda sekitar sini, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, sampai ditanya, sampean kok nggak pernah ngantor? Lu ngantor gitu ya. Kok tetap rutinan begitu? Iya, kok masih hadir gitu. Hadir lah gitu. Iya, iya. Apa ada perbedaan dari sebelum jadi anggota dewan dan sesudah? Ya, itu. Kalau dari perspektif dari Pak Makhrus. Sebelumnya orang ngamplopi, saya sekarang nggak lagi. Oh, gitu. Bedanya cuma itu saja ya. Sudah langsung dapat amplop cash dari Allah ini. Jadi bedanya itu. Kalau dulu kita diundang itu dibisarain, sekarang kadang orang minta hadiah justru kita. Oh, ini anggota dewan ini. Karena backgroundnya bukan lagi ustadz ya, tapi menjadi seorang anggota dewan provinsi. Alhamdulillah, iya. Baik, kita tadi sudah mengetahui lebih jelas, walaupun belum 100% tentang profil beliau, tapi setidaknya tahu bahwasanya anggota dewan yang satu ini, yaitu Bapak Makhrus, backgroundnya adalah dari pesantren. Sehingga mungkin menguatkan Anda ketika ingin menyimak podcast kita hari ini. Kita ada tema ini Pak Makhrus ya. Temanya sangat ringan dan tidak begitu jauh, artinya relate dengan komisi panjenengan di Komisi C, yaitu Komisi C dan Mitra Kerja untuk Perekonomian Jawa Timur. Nyambung juga ya dengan tadi ya, sampaikan ke masyarakat kalau ngundang nih, minta ini perekonomian juga ya. Betul. Katanya sama Komisi C dan Mitra Kerja untuk Perekonomian Jawa Timur. Ini sebenarnya mitra-mitra kerja dari Komisi C ini apa saja ini? Oke, sempat kita sampaikan yang pada pertemuan kemarin Mbak, bahwa mitra Komisi C ini ya satu BPKAD Mbak. BPKAD. Yaitu terkait dengan aset daerah. Ya. Kemudian yang kedua Bapenda terkait dengan pendapatan ya, dari pajak dan macam-macamnya. Kemudian DPMTSP, ya Dinas Perizinan Satu Pintu, terkait investasi itu Mbak. Kemudian dengan Biro Perekonomian yang membidangi BUMD. Ini mitra kerja kita yang secara khusus lah Mbak. Walaupun Komisi C juga bermitra dengan semua OPD dari sisi pendapatan Mbak. Bahwa masing-masing OPD itu ada misalnya Dinas Pertanian, Dinas kelautan itu dengan Komisi B dari sisi program, tapi dari sisi pendapatan urusannya sama Komisi C. Komisi C, jadi Komisi C ini luas Mbak. Oh, karena semua sektor itu punya pendapatan yang memang harus setor ke PAD gitu. Jadi pendapatan asli daerah. Terkait mitra kerja kita. Fokus utamanya dari 4 mitra itu apa? Ya tadi soal perekonomian tadi itu, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah
yang ujungnya nanti pada pelayanan pemerintah pada sektor publik itu terus bisa meningkat, Mbak. Kalau untuk program ini yang sedang digencarkan dari Komisi C terkait tentang untuk meningkatkan perekonomian, apa ini? G, yang menjadi fokus kita sekarang BUMD, Mbak. BUMD. G, karena ketika kita memang kehilangan potensi pajak yang 4,8 triliun dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang potensi lain yang kita harapkan dan kita targetkan untuk menyumbang PAD adalah BUMD, Mbak. BUMD ini kita punya 8, Mbak. 8 BUMD yang mungkin dikenal luas hanya Bank Jatim. Iya. Dan memang 90% pendapatan PAD dari sektor BUMD ini dari Bank Jatim, Mbak. Tahun 2025 ini target PAD dari BUMD semua Iya, itu secara global 475 miliar, Mbak. 475 ya. Nah, 425 miliarnya dari Bank Jatim. Oh, yang memberikan kontribusi besar begitu ya. Kemudian yang sisa 60 miliar dari Terpisah dengan yang lain. dari BUMD yang lain. Ada kita punya PJU, Mbak, Petrogas Jatim Utama. Yang di situ kita punya beberapa saham di beberapa blok migas di Madura, di Tuban. Kemudian ada anak usahanya yang namanya DABN. Ini punya banyak anak usaha, Mbak. Banyak, tapi memang kita melihat belum maksimal. Bahkan sebagiannya udah justru menjadi beban, Mbak. Tidak maksimalnya apakah mereka tidak, artinya pengawasannya kurang atau Ya, seperti apa? kita ini kan BUMD ini satu bisnis yang sebenarnya sudah istimewa, Mbak. Modal udah kita sertakan tanpa pinjam dari bank. Iya. Semua fasilitas kita kasih, bahkan misalnya butuh regulasi, Kita siap. kita siapkan. Tapi ada yang rugi lah, ini kan masih heran. Nah, problem utamanya apa? Kita melihat memang pada pengelola, Mbak. Jadi ada pengelola yang memang tidak kompeten, yang tidak serius, yang asal-asalan, sehingga bisnis BUMD yang harusnya untung, Mbak, itu justru rugi. Makanya ini heran, kok ada bisnis yang modalnya sudah nggak usah pinjam, fasilitas apa kita kasih, rugi. Ya, berarti belum BEP, belum balik modal udah rugi. Dan ini pada PAD hanya menyumbang 2%, Mbak. Jadi kecil sekali. Kecil sekali, Mbak. Jadi 475 miliar dengan potensi BUMD yang kita punya, ini sangat kecil. Makanya melalui Perda BUMD yang baru ini, kita inginkan ada akselerasi pada pendapatan. Salah satunya apa? Misalnya ada kontrak kinerja dengan jajaran direksi. Bahwa di awal dia menjabat, tahun pertama harus sekian setor PAD-nya. Kalau enggak mundur. Itu kita laksanakan sekarang, Mbak. Jadi enggak bisa lagi direksi santai-santai. Hanya menikmati fasilitas. Jadi bisa begitu ya, artinya menurun. Iya, melalui Biro Perekonomian tadi. Iya. Tidak secara langsung gitu. Iya. Artinya harus siap-siap ini ya. Jajaran direksi ketika kemudian tidak mampu bertugas secara baik, nah ini ada mengawasi Komisi C. Iya, betul. Dan kita selama ini sering sidak, Mbak. Sering datang turba langsung ke BUMD yang kita anggap kurang sehat itu. Apa sih problemnya? Jadi memang kita melihat rata-rata pada, mohon maaf, pada kualitas pengelola yang memang kurang, Mbak. Secara pengelolaan begitu. Mau dikebut bagaimana, ibarat kendaraan CC-nya 110 mau 200 terlalu sulit. Nah ya rata-rata BUMD seperti itu, Mbak. Rata-rata. Makanya melalui perda yang baru ini, walaupun kita nggak bisa masuk langsung untuk menyeleksi pimpinan, tetapi melalui Biro Perekonomian kita akan memberikan usulan-usulan terhadap calon-calon direksi komisaris di BUMD. Artinya tidak produktif, artinya perlu diseleksi begitu. Dan sudah menjadi kesepakatan akan ada kontrak kinerja. Jadi tahun ini perusahaan ini harus menghasilkan sekian. Kalau enggak, udah harus mundur. Ini ada cerita dari wilayah untuk Jawa Timur untuk khusus kasus seperti ini? Selama ini, Mbak, nggak ada, Mbak.
Ada yang bertahun-tahun rugi tetap aja santai. Itu, Mbak. Tetap jalan ya. Iya. Ada perusahaan yang wis gak usah rumit-rumit ngitungnya. Itu hitungan kita misalnya paling enggak ini 1 tahun hasil 5 miliar cuma setor 200 juta. Ada Mbak? Seperti Tetap itu. jalan begitu. Ya. Apa mungkin karena sudah tertutup dari pajak bermotor sehingga kemudian aman saja udah biarin aja lah. Yang penting pokoknya dia tetap setor gitu apa gimana? Yo kemarin-kemarin sih mungkin santai-santai Mbak. Dan kita Komisi C juga nggak terlalu ya karena sudah begitu 4,8 Terbalik. hilang, mikir kita mana ini yang perlu Yang perlu dioptimalkan. Ya, maka BUMD termasuk aset Jawa Timur luar biasa banyak Mbak. Gedung, tanah yang selama ini tidak terlalu termanfaatkan. Sekarang kita minta pada BPKAD untuk menginventarisir betul aset, kemudian potensi-potensi aset itu, dan kemudian secara luas bisa disampaikan untuk bisa disewa atau dimanfaatkan oleh masyarakat melalui skema sewa atau apa nanti. Kalau dari Komisi C sendiri, apakah ada artinya skema yang disiapkan dalam artian untuk meningkatkan PAD itu? Kalau tadi kan untuk pajaknya sudah terbalik dari tahun yang lalu kan ya? Iya, sekarang PKB Mbak. Iya, Pajak pendapatannya kendaraan sangat motor. sedikit sekali. Nah, ini apakah mungkin ada peraturan yang baru gimana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari selain kemudian dari pajak kendaraan dari sektor yang lain itu mungkin ada terobosan-terobosan yang mungkin sedang disiapkan? Nggih, Kan terus dikebut terus begitu? Di perjalanan tahun anggaran ini yang kita ingin pastikan adalah tercapainya target Mbak. Terjemahan target. Dan alhamdulillah insya Allah kalau melihat dari UPT-UPT yang kita datang di setiap kota kabupaten, itu sudah pada Agustus ini sudah rata-rata di angka 75% dari target sudah tercapai Mbak. Ya kita harapkan sih nanti di akhir tahun bisa terlampaui dari 100%. Seperti tahun kemarin Mbak, tahun 2024 kita Jawa Timur itu menjadi provinsi nomor 1 terbaik dalam hal pendapatan Mbak. Terrealisasinya target pendapatan. Wow. Jadi kita di angka 112% Mbak. Bukan 100%, 112. Terlampaui. Parameternya terbaca dari situ ya? Nah, Lebih dari target. kita harapkan tahun 2025 ini sekalipun mungkin angkanya lebih sedikit tetapi kita harapkan melebihi target. Dan kalau melihat kinerja yang berjalan kita optimis bisa terlampaui Mbak. Nah Komisi C fungsinya hanya itu Mbak. Ngatur keuangan, bagaimana pendapatan Dan ini. mengawasi. Tukang bilang awas gitu aja. Awas. Iya. Memang tugas utama kita itu Mbak. Pengawasan. Kalau untuk merancang, membahas kan di awal tahun sudah. Kemarin udah Mbak untuk 25 ini. Pada perjalanan ini kita memastikan target-target itu bisa tercapai. Artinya perencanaan itu dimulai dari tahun pertama, kemudian nanti selesai sampai 5 tahun. Di akhir tahun kemarin. Di Mbak. tahun Jadi misalnya untuk 26 kita lagi bahas sekarang Mbak. Kalau dari informasi Anda, wacananya Anda sudah mencapai target? Kalau untuk 25 mencapai Mbak. Mencapai. Karena per Agustus rata-rata itu sudah 75%. Dan ini yang menjadi nilai lebih ya dari Komisi C. Selain kemudian juga ini tempatnya masih cari uang, ini juga melakukan pengawasan. Terus kemudian kalau untuk peraturan berarti sudah start dari awal. Kita kalau terkait peraturan tentu beradaptasi terus Mbak dengan peraturan dari pusat. Termasuk yang saya jelaskan tadi itu soal di pusat ada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 HKPD itu hubungan keuangan pusat dan daerah. Maka mau nggak mau kita juga menyelaraskan perda di daerah dengan peraturan itu. Termasuk terkait dengan peraturan soal BUMD. Malah ini infonya pusat sedang menggodok undang-undang khusus BUMD Mbak. Khusus BUMD? Jadi memang pusat itu melihat BUMD di daerah ini punya potensi. Iya tapi nggak jelas loh Pak. Jadi hidup segan mati tak mau. Mau dimatikan juga sulit Pak. Karena terkait banyak hal pesangon macam-macam. Mau dioptimalkan juga susah. Ya. Kadang dilema gini, kita nggak nyebut BUMD, ada BUMD bilang kok rugi toh. Waduh Pak, ini kita nggak bisa bersaing Pak. Kita butuh penyertaan modal sekian. Permasalahan adalah modal. Modal katanya. Yeah. Udah nggak usah modal, kalau tanpa modal
Anda bisa berapa ini dapatnya? Nah, akhirnya kita hitung dia kalau kita sertakan modal tetap aja potensinya. Stuck begitu, tidak ya. ada. Nah kita akhirnya rekomendasikan untuk wis ditutup aja. Ada salah satu BUMD yang kita oleh Komisi Close C, gitu. iya. Nah tetapi problemnya ketika mau ditutup kita butuh dana yang lebih besar lagi Mbak. Untuk pesangon, sehingga menutup itu pun nggak mudah ternyata. Iya, ada regulasi yang kemudian ketika harus ditutup harus kemudian memberikan Betul, pesangon. dan itu besar juga akhirnya. Dan itu harus dianggarkan di sebelum-sebelumnya. Solusinya kalau seperti itu bagaimana? Dibiarkan saja? Nah, sebagian kita di merger Mbak. Jadi pada anak-anak perusahaan BUMD yang sudah nggak profit, itu sebagiannya kita merger dengan perusahaan yang lain. Itu salah satunya. Bisa itu ya? Iya, itu salah satu opsinya seperti itu Mbak. Iya. Karena memang ya terus terang agak tumpang tindih kadang bisnis-bisnis yang dilakukan oleh BUMD ini. Oke. Iya. Nanti khusus BUMD bisa diperdalam bisa ini Mbak. Khusus tema BUMD. Kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Karena tadi ternyata juga ada birokrasi, kemudian juga hal-hal yang kemudian membuat mereka tidak bisa profit itu tadi dikatakan sama Pak Makhrus, mati tak segan ya, hidup juga tak bisa. Hidup segan mati tak mau Mbak. Kayak buah si malakama ini. Kalau kata anak pondok, la yahya wa la yamutu. Tidak la yahya wa la yamutu itu tidak bergairah karena tidak punya biaya Mbak. Tidak bergairah karena tidak ada biaya, tidak bermutu. Gitu. Tetapi sebenarnya lebih kepada soal pengelolaan Mbak. Kita yakin kalau pengelola, jajaran direksi, komisaris ini orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya, saya yakin BUMD ini akan bagus Mbak. Nah, mumpung ada forum yang ada di sini, walaupun tidak terlalu lebar kita bicarakan atau yang dalam kita bahas terlalu detail, mungkin disambung kembali terkait tentang BUMD yang perlu kemudian menjadi pusat perhatian khusus ini. Kalau dari perspektif dari Pak Makhrus selaku Komisi C. Jadi kita ingin BUMD itu kan bisa sehat dan BUMD itu didirikan tujuan utamanya adalah mencari uang Mbak. Iya, PAD. meningkatkan perekonomian kan. Bukan pelayanan BUMD. Pelayanan itu dinas, belut itu pelayanan Mbak. BUMD itu fokus utamanya adalah mencari pendapatan. Walaupun ada fungsi lain bagaimana membantu perekonomian masyarakat. Tapi fokusnya adalah itu. Pendapatan. Karenanya kita ingin BUMD ini sehat, terus core business-nya jelas, apa yang mau dilakukan jelas. Kemudian yang selama ini terjadi adalah tidak efisien Mbak. Jadi dalam hal pengelolaan macam-macam ini perlu dibenahi semuanya. Sehingga kalau pepatah itu besar pasak daripada tiang. Jadi habis di operasional. Habis di apa itu Mas? Tidak bermutu menghabiskan. Tidak bermutu. Ada tambahan lagi. Nah ini Pak Ustadz hari ini. Ini lulusan sini dulu. Lulusan pada pesantren Pak Makhrus ini. Tidak bermutu karena tidak ada biaya. Tidak menghasilkan. Tidak bermutu tapi menghabiskan. Tapi menghasilkan biaya. Sudah tidak bermutu menghasilkan biaya. Kita pangkas saja bagaimana. Tapi juga ada regulasi tadi ya, tidak bisa harus memberikan pesangon dan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Membubarkan BUMD karena BUMD itu didirikan melalui Perda Mbak. Iya. Membubarkannya pun melalui Perda. Perda itu ya harus persetujuan gubernur dan DPRD. Dan itu banyak hal yang harus diselesaikan. Bagaimana nasib karyawan. Itu juga. Tetapi memang itu opsi terakhir sudah. Ketika ini udah rugi terus, ya ngapain Mbak? Dilanjutkan betul. Ya. Kalau salah di salah satu stasiun kita tertinggal, maka jangan dilanjutkan. Nanti akan justru menambah biaya kan. Jadi berhenti saja di situ. Balik. Betul. Iya. Kembali lagi terkait tentang tadi pembahasan kita sangat kompleks sekali dan
beliau luar biasa sekali untuk menjabarkan terkait tentang Komisi C dan juga Mitra Kerja untuk Perekonomian Jawa Timur. Menyampaikan tadi tentang BUMD secara detail. Di dalam BUMD itu ada siapa saja dan bahkan di situ di dalamnya ada permasalahan yang sangat kompleks sekali yang itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat ya. Betul. Upaya sudah dilakukan, akan tetapi memang selama ini untuk hasil belum bisa, artinya 100% sesuai dengan yang diharapkan. Namun jangan pernah salah bahwasanya Komisi C ini benar-benar bekerja secara optimal. Bagaimana kemudian ingin bahwasanya pendapatan asli daerah itu benar-benar bisa tercapai sesuai dengan target. Kalau tadi katakan sama Pak Makhrus tadi, kalau untuk targetnya di tahun 2025 ini sudah digodok sebelumnya kan. 2005 ini berarti mempersiapkan yang 2026 begitu. Betul. Nah ini ada kabar yang baik kalau anggota Dewan untuk provinsi kan 7 tahun nih Pak Makhrus ya. Nah, mudah-mudahan saja. Saya dengar ini tergantung kemarin itu pusat. hanya wacana atau bagaimana ketika kemudian di headline begitu bukan 2030 tapi 2021 tapi 2031. Dapat bonus 2 tahun. Iya, artinya kebijakan molor juga kan nanti? Belum Mbak, ini Belum. kan memang putusan MK seperti Masih itu. wacana dulu. Tetapi bagaimana teknisnya, apakah betul seperti itu, ini belum ada informasi sama sekali dari pusat. Iya. Karena nanti pada prakteknya putusan MK itu tetap pemerintah. Seperti apa nanti? Karena memang banyak hal kalau diperpanjang nanti menabrak ini, kalau nggak diperpanjang berarti tidak melaksanakan MK. Ini jadi diskusi, Mbak. Ya kalau kita Ikut perpanjang saja. 5 tahun saja. Kalau ada Pak Makhrus itu 5 tahun aja, berarti 2019 selesai ya Pak ya? Nanti mulai lagi lembaran baru gitu. Iya. Terima kasih hari ini untuk Pak Makhrus sudah kemudian sama-sama. berbagi wawasan, kemudian berdiskusi dengan tim dari ABTV terkait tentang Komisi C dan juga Mitra Kerja dalam Perekonomian Jawa Timur. Yang sebenarnya kalau kita mau buat part-part lagi perlu ada part berikutnya sih. Cuman kita akan sambung lagi nih kesempatan begitu. Ada yang ingin disampaikan hari closing statement dari jenengan? Siap. Jadi kita juga ingin memastikan bahwa pajak retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya besar di angka, tetapi juga kita ingin pastikan besar pada manfaatnya juga. Karenanya ini kita kawal bersama, Mbak. Jadi bagaimana uang masyarakat yang masuk, yang dibayarkan, itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas publik. Itu juga menjadi konsen kita di Komisi C, Pak. Pelayanan. Tidak hanya nagih-nagih toh, tapi kita ingin juga bagaimana pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, macam-macam itu bisa terus meningkat. Artinya take and give begitu ya? Betul, Mbak. Gitu. Terima kasih Pak Makhrus. Siap. Alhamdulillah hari ini sudah memberikan banyak sekali ulasan dan kita akan sambung lagi untuk lain waktu. Oke. Saya Cindy Hasa harus menyudahi kebersamaan kita dalam ABTV in Podcast dan perbincangan kita tadi tentu memberikan warna dari Anda bagaimanakah peran dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bapak Makhrus. Saya Cindy Hasa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.